hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu ala arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi." Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di arsy, ya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita ikhwah sekalian bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila bertemu antara kemurkaan dan juga rahmat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendahulukan rahmatnya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati kita orang-orang yang beriman. Ya. Tapi sayangnya banyak dari kita tidak memberikan kesyukuran yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mencintai kita di atas muka bumi ini. Tidak ada itu yang lebih mencintai kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi istri kita mungkin, ya, mungkin terlintas di benak kita ibu kita, ya, kedua orang tua kita, keluarga kita adalah orang-orang yang paling mencintai kita. Ya. Tapi yang paling mencintai kita, yang senantiasa memberikan rezeki yang tidak terbatas kepada kita, senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau rombongan tawanan perang. Nah, di tengah-tengah rombongan tawanan perang ini ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya yang hilang. Yang ia dengan ekspresi yang sangat frustasi, ya, ia berteriak-teriak mencari bayinya. Ya, sampai kemudian dia mendapati bayinya ada di sana. Maka dia pun kemudian segera menyerbu ke arah tubuh sang bayi dengan penuh kerinduan dan kebahagiaan. Ia peluk bayinya erat-erat seolah-olah tidak akan pernah melepaskannya lagi selama-lamanya. Ia belai dengan penuh kasih sayang, kemudian dia susui bayinya. Nah, ketika melihat hal itu, maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian ibu itu akan tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Maka spontan para sahabat kemudian mengatakan, la wallah, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah. Sementara ibu itu masih sanggup mencegah bayinya terjatuh ke dalam kobaran api, maka pasti dia akan menyelamatkan bayinya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allah, ya, perhatikan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya. Sungguh Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan dengan kecintaan ibu itu kepada anaknya. Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah itu zat yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita. Ya. Bukan kedua orang tua kita, bukan istri kita, bukan keluarga kita. Ya. Kalau kita mati, selesai. Ya. Istri kita bisa nikah lagi. Keluarga kita semua pergi meninggalkan kita. Yang tersisa sama kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang menemani kita ketika kita di alam barzakh nanti. Ya. Maka ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada kita, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya, maka jangan kita pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran penting sekali malam ini jamaah sekalian. Setiap hal yang menimpa kita, apapun itu, apakah itu musibah, ujian, cobaan, maka yakinlah itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kan kita semua tahu, kita semua meyakini setiap apapun yang menimpa kita, apakah itu musibah, ujian, cobaan, maka itu semua merupakan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang orang yang awam, tidak faham, tauhidnya kurang dan seterusnya, mereka akan menanggapan, kenapa saya dicoba sama Allah begini terus? Ya, dikasih musibah, dikasih ujian, padahal saya sholat ya Allah, padahal saya puasa ya Allah, padahal saya beramal soleh. Kenapa engkau coba aku terus? Kasih ujian, kasih musibah. Ya. Orang soleh berbeda. Orang soleh akan melihat dari sudut yang lainnya.
Karena dia tahu ilmunya. Idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Ya. Itu sebabnya sebagian ulama kita bahkan mengatakan, seandainya kamu mengetahui setiap hikmah di balik setiap musibah, maka niscaya kamu akan tersungkur, bersujud, mensyukuri setiap musibah yang menimpamu. Subhanallah. Ya. Indahnya Islam. Ya. Ini udah levelnya udah tinggi ya. Bukan lagi sabar setiap musibah yang menimpa kita, tapi bersyukur dengan setiap musibah yang menimpa kita. Karena apa? Karena mereka tahu hakikat daripada musibah, ujian dan cobaan yang menimpa mereka adalah merupakan penghapus dosa-dosa mereka, ya. Kemudian peninggi derajat mereka di surga.